Letak Pulau Tarakan berada di Kalimantan bagian utara Kalimantan Timur, dengan posisinya yang strategis di alur laut kapal internasional, Selat Makassar, Laut Sulawesi. Jauh di masa silam, adalah suku kaum Tidung yang mata pencaharian andalannya sebagai nelayan. Di samping bertani dan memanfaatkan hasil hutan, Tarakan pada awalnya menjadi daerah pemukiman itu di daerah Binalatung, Tarakan Timur. Yang bermula dari sering bertemunya para nelayan di sekitar Pulau Tarakan ini, kemudian menyebutkan tempat ini dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Tidung kuno, yaitu kata Tarakan berasal dari kata tarak yang berarti temu, mendapat akhiran an berbunyi Tarakan. Mereka menjadikan Tarakan sebagai tempat singgah, tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Ya, dari kelompok-kelompok nelayan tadi yang ada di beberapa sungai di dalam Pulau Tarakan ini kemudian berkumpul semua di daerah Pamusian, di Sungai Pamusian, membangun kampung yang di dalam catatan sejarah Tarakan ini disebut dinasti Tengara, sampai kepada raja yang terakhir yaitu Datuk Adil pada tahun 1916 ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Manado. Di pulau inilah tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sebuah perusahaan perminyakan Belanda, yaitu BPM atau Batavus Petroleum Mechapis, menemukan sumber minyak di Pulau Tarakan. Era minyak di Tarakan pun dimulai. Banyak tenaga kerja didatangkan terutama dari Pulau Jawa untuk kegiatan pengeboran ini. Era Hindia Belanda pun dimulai di Tarakan. Tarakan pun berkembang dengan penempatan seorang asisten residen pada tahun 1923 dan membawahi 5 wilayah, yakni Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan, dan Berau. Tarakan itu merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam kehidupan bangsa dan bernegara ini, di mana pemerintah Hindia Belanda pada waktu masuk ke Indonesia melalui wilayah utara, dia masuk melalui Tarakan. Pada tahun 1941, Tarakan adalah salah satu bagian penting Hindia Belanda, karena Tarakan sebagai pusat produksi minyak terbaik di dunia. Terbukti 2 ladang minyak di pulau ini memproduksi 1 juta barel minyak setiap tahun. Karena mereka melihat bahwa di Tarakan ada minyak dan gas, nah inilah barangkali kepada generasi penerus kita, sejarah ini harus kita wariskan, karena ini merupakan evaluasi buat mereka bagaimana memanfaatkan hasil dari perut bumi kota Tarakan ini untuk kita manfaatkan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat kita. Januari 1942, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mendarat di bumi Tarakan, merebut kekuasaan garnisun Belanda.
Kai, coba ceritakan waktu dulu Jepang berada di sini. Dia cucuku Jepang naik di sini, dia naik Jamal ini. Kami itu lari. Serangan ini merupakan bagian dari strategi gurita tengahnya Jepang. Tujuan Jepang sebenarnya adalah menguasai ladang minyak Tarakan sebagai salah satu persiapan Jepang menghadapi Perang Pasifik. Sebelum menyerahnya Belanda, sempat melakukan sabotase atas ladang minyak, namun dapat segera diperbaiki Jepang dan mulai menghasilkan minyak kembali. Kakek, dulu di pantai ini tempat banyak Jepang apa waktu itu? Banyak Kakek? waktu itu. Berapa pesawat waktu itu? 7 aja. 7 saja. 7 saja pesawat Jepang. Kakek, ketika Jepang datang itu Belanda itu kayak seperti apa? Belanda itu kalah. Habis sudah dia. Kalah Lari. sudah habis Ya, ya. ya, kalah dia Sama Jepang. sama Jepang. Pada waktu itu di Banyak. Makau. Orang kan ya, orang Jawa banyak. Sama orang Jawa Ya, banyak pada ya. waktu itu. Ya, cewek, laki-laki. Nangis sama dia, kasihan. Nangis pada waktu itu. Ya, begitu. 5.000 penduduk Tarakan sengsara karena banyaknya pasukan Jepang begitu menyakitkan. Terjadi kekurangan makanan, kelaparan, dan tertindas. Jepang juga mendatangkan 600 buruh dari Jawa. Jepang juga memaksa sekitar 300 wanita Jawa untuk dipekerjakan sebagai juru tulis maupun membuat pakaian. Tanggal 1 Mei 1945, 20.000 tentara sekutu merebut Tarakan dari tangan Jepang. Perang hebat membumi hanguskan Pulau Tarakan. Perang dahsyat ini tercatat dalam sejarah dunia. Serangan ini juga membunuh beberapa ratus penduduk sipil Indonesia. Drama kemanusiaan kembali terjadi di Tarakan. Tarakan akhirnya dikuasai oleh pasukan sekutu yang berintikan pasukan Australia. Terjadi kerusakan di mana-mana akibat pengeboman dan serangan sekutu. Sebagian besar penduduk sipil menyambut pasukan Australia sebagai pembebas. Ratusan penduduk sipil Indonesia kemudian bekerja sebagai buruh untuk angkatan sekutu dan bekerja di ladang minyak setelah berhasil diperbaiki.
Dengan adanya gangguan pada musuh-musuh yang menghancurkan minyak, kami masih kecil. Pada saat Jepang itu sudah mulai berangsur pulang dari orang tua, sudah kembali ke pemukimannya dari daerah luar Tarakan, itu Sekatak, kembali ke Tarakan. Tapi kami dari masyarakat di sini untuk mendapatkan minyak itu sangat sulit. Yang kita perlukan kebanyakan ditukar. Beras itu ditukar sama ikan, sama udang. Itu masalah makanan. Yang paling susah sekali itu pakaian. Pakaian itu kami sebelumnya berhubungan dulu kepada pengusaha yang namanya BPM. Jadi pada saat itu mereka kita datangi, ya setelah kami dapat berhubungan, begitu kami memada hasil laut, ikan, kepiting yang disukai, disitulah kami mendapat pakaian yang kami perlukan. Tahun 1963, status kewadanaan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan. Letak dan posisi yang strategis menjadikan Kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara. Sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1981. Tanggal 15 Desember 1997, Tarakan resmi menjadi kota madya berdasarkan Undang-Undang RI nomor 29 tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Tanggal inilah dijadikan sebagai hari jadi kota Tarakan. Harapan kita ke depan, di mana kita melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota Tarakan, kita harapkan bahwa dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan ini bisa dinikmati oleh masyarakat kota Tarakan. Dan hal ini yang sementara, yang sampai hari ini masih tetap terus kita perjuangkan. Kita harapkan bahwa pemerintah pusat bisa memberikan support dan dukungan semata-mata bagaimana hasil dari kota Tarakan ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Tarakan masa kini merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan. Kini Tarakan semakin berkembang dan menata dirinya, menyongsong masa depan yang lebih baik, dan berupaya terus untuk menjadi garda terdepan di wilayah Kalimantan bagian utara. Sejarah terus bergulir, bergerak menuju masa depan. Majulah kota Tarakan.
majulah Indonesia.